Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran akidah akhlak. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering-seringnya kita membaca salawat kepada junjungan kita, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita dapat syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid, pada kali ini kita akan membahas materi pembelajaran yang pertama, yaitu materi ananiyah. Yang kedua yaitu putus asa. Yang ketiga yaitu ghadab. Yang keempat yaitu tamak. Nah, 4 inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu ananiyah. Apa sih itu ananiyah? Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Nah, perilaku ananiyah ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bertolong menolong antara sesama manusia. Ananiyah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan kita sehari-hari apabila ini terjadi atau terdapat dalam diri kita. Terdapat apa? Yaitu terdapat sifat ananiyah ini, egois maksudnya, sifat egois kita. Ananiyah termasuk juga penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat-sifat iri dengki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman, la tusa'ir khaddaka linnas
ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini bagi orang-orang yang mempunyai sifat anania, apabila sifat ini berkembang menjadi sombong. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya, ya kan? Pasti mendatangkan bahaya. Nah, anania ini adalah penyakit hati, yang akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiah ini adalah satu, menimbulkan kekecewaan orang lain. Tentu apabila kita egois, mau menang sendiri, nah pasti orang akan kecewa dengan kita. Yang kedua yaitu merusak hubungan persaudaraan. Nah, apabila dia dengan kakaknya, yang kakaknya egois, adiknya juga egois, maka merusak hubungan itu, hubungan persaudaraan, karena mau menang sendiri, tidak ada yang mau mengalah. Yang ketiga yaitu memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ini penyakit anania ini akan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, contoh, kalau kamu mau menang sendiri, ketika makan kamu makan sendiri dan mau menang sendiri, tidak mau dibagi-bagikan haknya kamu, maka itu orang akan menjauhi dan sehingga tidak mau lagi berteman. Nah, maka itu sudah termasuk menghubungkan silaturahmi, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan orang lain. Nah, banyak lagi. Dan yang kelima yaitu kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketenteraman hidup bersama. Iya, sulit orang yang kayak gini apabila terdapat sifat ananiah di dalam dirinya. Maka dari itu buang jauh-jauh sifat ananiah ini, sifat egois ini buang jauh-jauh. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat anania. Ya, karena Allah melarang sifat itu. Islam melarang sifat itu. Buang jauh-jauh. Siapa yang memiliki sifat egois ini, buang jauh-jauh. Jangan dipakai. Buang. Yang selanjutnya yaitu putus asa. Nah, sifat putus asa ini adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih sesuatu harapan atau cita-cita. Nah, jangan putus asa. Dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Nah, ini perilaku atau sikap orang yang putus asa. Putus asa berarti harapan, habis keinginan, dan tidak akan berusaha untuk bangkit lagi. Itu orang yang sudah putus asa. Dalam usahanya dia terus berusaha, terus mau bikin ini,
dan akhirnya gagal, maka dia down atau tidak mau lagi bangkit dalam membuat suatu karya atau membuat pekerjaan lah, sehingga ketika dia gagal maka dia berputus asa. Putus asa termasuk akhlak mazmumah, maka dampak amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain yaitu merugikan diri sendiri karena telah membuang-buang waktu lagi dan energi dan potensi yang dimiliki. Itu merugikan diri sendiri apabila kita telah putus asa. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Ini dampak negatif putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf, la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, inilah dalilnya untuk orang yang berputus asa. Larangan kita untuk berputus asa. Maka teruslah berusaha. Buang jauh-jauh itu sifat putus asa. Kenapa? Ini akan membawa kita tidak ingin lagi bangkit dalam kegagalan. Jadikanlah kegagalanmu itu pengalamanmu. Apabila tidak tercapainya suatu yang kita inginkan, maka jadikan itu motivasi bagi diri kita, sehingga kita tidak akan mudah putus asa, tidak mudah menyerah, dan sehingga kita memiliki ingin bangkit terus walaupun gagal dengan sekian kali. Ciri-ciri orang yang putus asa, orang dapat tercermin dalam sikap antara lain. Yang pertama itu bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Ini ciri-cirinya. Dan tidak bersemangat untuk meneruskan usaha yang gagal tadi. Nah, ini ciri-cirinya. Dan selanjutnya kita akan membahas materi yaitu ghadab. Apa sih itu ghadab? Ghadab berarti sifat marah atau pemarah. Orangnya pemarah gitu, mudah marah. Ini orang yang ghadab atau marah gitu ya. Ghadab ini adalah istilah di dalam bahasa Arabnya. Karena itu marah bersumber dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat dipadam dengan air. Jika seorang kamu marah, segeralah berwudu. Nah, ini solusinya apabila seorang sedang marah. Dan banyak lagi lainnya. Seorang yang sedang marah memiliki cenderung tidak dapat mengontrol dirinya. Ini cenderung orang yang sedang marah atau memiliki sifat marah tadi, yang kurang menyenangkan lah dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu sebagian orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri
agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang muttaqin. Nah, ini siapa yang mau menjadi ciri orang termasuk orang yang muttaqin ya. Nah, akibat buruk dari sikap ghadab atau marah yaitu yang pertama tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pemikiran sehat. Yang ketiga yaitu jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Iya, ini orang yang sering marah ini sering potensi darahnya naik gitu. Sehingga apabila dia terlalu marah sehingga maka akan step gitu, akan membawa penyakit pada dirinya. Sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Ya, kamu marah, pasti orang lain merasa sakit hati apabila pemarahanmu tidak sesuai. Nah, iya kan? Ya. Dapat menimbulkan kerugian. Nah, dapat menimbulkan kerugian materi. Ya, berupa kerugian kita berdagang, tapi kita sering marah kepada orang pembeli. Ya, itu kan merugikan kita jika disertai dengan perbuatan anarkis. Nah, apabila oleh karena itu sifat ghadab merupakan sifat tercela, maka kita harus berusaha menghindari diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa harus menghindari rasa marah dan merendam kemarahan dengan kesabaran hati. Hati yang sabar akan membawa seorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu tamak. Pengertian tamak secara bahasa berarti rakus. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat terhadap dunia atau terhadap duniawi. Itu orang yang tamak, menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksud dari bertambahnya rasa dahaga, bertambahnya rasa haus, maksud dari bertambahnya itu yaitu bertambahnya harta. Bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan hanya menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda yang lebih baik dan banyak. Sifat mengumpulkan harta ini tidak akan membawa kepuasan dalam kehidupan. Yang menjadi kepuasan dalam hidup bagi orang-orang yang beriman, orang kaya yang beriman, yaitu menafkahi atau membuat hartanya di jalan Allah, mengiringi hartanya di jalan Allah tanpa mengharapkan
mengharapkan imbalan dari siapapun. Orang yang bersyukur dengan bertambahnya rizki, dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya harta, dan selalu bersyukur, orang yang seperti ini, dan juga bersyukurnya dengan harta yang banyak, yaitu menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah, maka Allah akan tambah rizkinya. Perilaku orang yang tamak senantiasa lapar dan haus dalam kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar, makin belum cukup dalam kehidupannya. Maka orang yang seperti ini biasanya hubud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada kematian. Nah, maka dari itu janganlah engkau kejar dunia, kejarlah akhirat, maka dunia pun akan ikut mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban kehidupan. Nah, maka makin banyak harta, makin banyak kreditan, makin banyak angsuran, makin banyak yang kita ambil, makin banyak yang kita biayai, maka itu menjadi beban hidup tanpa memperhitungkan apa yang bakal jadi kalau kita banyak harta tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, ada yang lebih, itu datangnya dari Allah, dan kekurangannya itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf apabila banyak kata penyampaian yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.